Shalom, selamat pagi saudara. Jumpa lagi dalam Words from Heaven bersama saya Pendeta Kristi Tenges. Saya percaya hari ini saudara bangun, ada sukacita, ada damai sejahtera. Makanya saudara bisa tune in dalam program ini dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tema khotbah di pagi hari ini berbicara tentang komitmen selamatkan jiwa. Saudara, kenapa Rasul Paulus bisa memiliki suatu komitmen yang kuat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Dan komitmennya ini begitu besar, saudara, sehingga ia bisa mengorbankan segalanya, saudara. Dan dalam Roma 1 ayat yang ke-16 ini jelas sekali, saudara, bahwa komitmen Paulus sebenarnya untuk bisa memenangkan jiwa. Komitmen Paulus dalam memenangkan jiwa itu ada karena dia memiliki satu, saudara. Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, kata keyakinan yang kokoh ini, saudara, diterjemahkan dengan kata epaiskinomai. Epaiskinomai ini, saudara, menurut bahasa Yunaninya, kata tersebut diterjemahkan dengan kata tidak merasa malu, not ashamed. Ya, Paulus tidak merasa malu, saudara. Sekalipun pada zaman itu, saudara, untuk memberitakan Injil, maka dia memiliki dua resiko. Ya, pada saat zaman Rasul Paulus itu, saudara, memberitakan Injil itu memiliki dua resiko. Memberitakan Injil Yesus. Yang pertama berarti dia itu merupakan komplotan dengan kaum pemberontak. Dianggap begitu. Kenapa? Karena saudara, pada saat Yesus disalib itu, dia disalibkan di antara dua orang penjahat, sehingga hal ini menimbulkan kesan bahwa Yesus adalah salah satu penjahat kelas kakap, saudara, atau kriminal kelas kakap. Yang kedua, orang yang menyebarkan Injil Yesus itu dianggap sebagai anggota sektarian. Nah, saat itu juga bagi orang-orang Yahudi, mereka yang menyebarkan kebangkitan Yesus itu digolongkan sebagai suatu tindakan penistaan agama. Sedangkan bagi orang Yunani, berita kebangkitan tentang Yesus adalah suatu kebohongan. Jadi, kenapa ya Rasul Paulus tetap semangat, tetap berkomitmen untuk menyelamatkan jiwa sekalipun ada resiko-resiko ini, saudara. Dia tidak merasa malu dan dia tetap berkeyakinan yang kokoh akan Injil itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa? Satu, saudara, jawabannya. Karena Paulus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Pengalaman Paulus, saudara, yang berjumpa dengan Yesus, pengalaman Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus yang telah dibangkitkan ini, saudara, membuat dia menjadi berani. Dia tidak malu untuk memberitakan Injil walau harus ditolak dan dianiaya. Karena itu, saudara, marilah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun mesbah doa, alami Tuhan, milikilah hubungan pribadi yang Anda sungguh-sungguh, di mana Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga ketika Anda berjumpa dengan Yesus, Anda akan mengalami kuasanya, mujizatnya, kasih sayangnya, kepenuhan akan kuasanya. Sehingga apapun yang terjadi, Anda akan memiliki iman dan keyakinan yang kokoh, sama seperti Paulus dalam memberitakan Injil. Dan ketika Anda membangun mesbah Anda dalam Tuhan, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, Anda sungguh-sungguh selalu berkomunikasi dengan Tuhan, maka setiap kesaksian yang Anda sampaikan, firman Tuhan yang Anda sampaikan akan hidup. Dan firman yang hidup adalah firman yang dialami. Kesaksian yang hidup adalah kesaksian yang ketika Anda alami bersama dengan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan menolong Anda, bagaimana Tuhan melepaskan Anda, memerdekakan Anda, maka kesaksian dan firman Tuhan yang Anda sampaikan menjadi hidup ini, saudara, bisa menjangkau jiwa-jiwa, menjamah setiap orang-orang yang mendengarkan kesaksian maupun firman Tuhan yang Anda sampaikan. Dan itu akan membuat suatu penuaian yang besar-besaran. Mari, saudara, kita belajar untuk berkomitmen. Sekalipun ya, ada beberapa juga kalau Anda menyaksikan di YouTube, mungkin ada kesaksian saya yang diputar balikan, saudara. Tetapi Anda yang menyaksikan di diaspora, Anda tahu konteks dari kesaksian saya adalah pengalaman pribadi hidup saya dengan Tuhan. Karena itulah yang saya sampaikan. Saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Saya betul-betul mengalami Tuhan, dan pengalaman itulah yang saya bagikan, karena itulah yang mengubah hidup saya. Bagaimana dengan Anda hari ini? Mari saudara, kita mulai menebar firman Tuhan dimanapun kita berada, bukan hanya dalam perkataan saudara, tetapi dalam setiap perbuatan kita, dalam gaya hidup kita sehari-hari. Kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan dan menangkan jiwa bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, bila di hari ini Tuhan, Engkau bawa kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk lebih giat dan semangat lagi, untuk betul-betul Tuhan Yesus berkomitmen memenangkan jiwa dimanapun kami pergi dan berada. Bukan Tuhan untuk pamer, bukan untuk kebutuhan kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau berkati firman ini Tuhan, sehingga Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, dan tangan Tuhan yang menjangkau setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan Engkau menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini, Anda bisa menyebarkan atau Anda bisa memenangkan jiwa dan membagi berkat ini dengan saudara-saudari yang ada di sekitar Anda, teman-teman, rekan maupun sahabat Anda. Anda bisa bagikan video ini sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.